Sekarang kita akan membahas tentang tanaman atau tumbuhan yang beracun. Pada dasarnya setiap tumbuhan yang ada di sekitar kita itu beracun. Perbedaan tanaman beracun dan tidak beracun terletak pada kadar racunnya. Ada yang aman untuk dikonsumsi dan ada pula yang tidak aman untuk dikonsumsi. Berikut 8 tanaman yang beracun versi Audi Herbal Channel. Simak videonya ya. Dumchane atau Dieffenbachia. Tanaman yang masuk dalam anggota genus Dieffenbachia ini terdiri dari sel-sel yang mengandung kristal kalsium oksalat atau zat alami pada tumbuhan. Ketika daun Dumchane dikunyah, partikel kecil dalam kalsium oksalat dapat menyebabkan iritasi dalam mulut, mengeluarkan air liur secara berlebihan, serta pembengkakan. Namun pada kasus langka, iritasi yang diakibatkan oleh daun Dumchane akan sangat parah pada lidah, mulut, dan tenggorokan. Iritasi parah ini dapat menutup jalur pernapasan dan menyebabkan kematian. Di Indonesia, tumbuhan ini dikenal sebagai tanaman Sri Rejeki. Tanaman jarak atau Ricinus communis. Seperti oleander, tanaman jarak ini sangat mudah ditemukan. Tanaman ini dinombatkan oleh Guinness World Record sebagai tanaman paling beracun di dunia. Racun yang ditemukan dalam biji tanaman ini mengandung senyawa ricin yang menyebabkan sensasi terbakar pada mulut dan tenggorokan, sakit perut yang berkepanjangan, diare berdarah selama 36 jam, dan kematian dalam 3-5 hari apabila tidak ada penanganan. Pohon jarak sudah terkenal di seluruh dunia sebagai pohon dengan kandungan racun yang sangat berbahaya. Bagian paling beracun dari pohon jarak terletak pada bijinya yang apabila sampai termakan bisa menyebabkan kematian. Bunga oleander. Jika diperhatikan, sebetulnya bunga oleander ini adalah tanaman cantik dengan bunga berwarna merah muda. Sayangnya, di balik warna cantiknya, ternyata bunga oleander memiliki racun yang sangat mematikan. Ada beberapa komponen racun yang terkandung pada tanaman oleander ini, diantaranya oleandrin dan nerin, yang masuk golongan kardiak glycosid, suatu zat yang menyebabkan perlambatan denyut jantung bahkan gagal jantung. Suatu zat yang menyebabkan perlambatan denyut jantung dan gagal jantung. Kulit batang pohon oleander mengandung zat racun rosagenin yang memiliki daya kerja seperti strychnine. 1 lembar saja dari daun oleander yang dimakan dapat berakibat fatal, bahkan mematikan. Gejala keracunan segera akan timbul setelah memakan bagian dari tanaman oleander, diantaranya mual dan muntah, sakit perut dan diare, mata menjadi kabur, denyut jantung melambat, koma, dan akhirnya berujung dengan kematian. Pohon kecubung. Tumbuhan yang satu ini sudah tidak asing lagi dalam masalah dunia peracunan di Indonesia. Bahkan sering disalahgunakan sebagai zat psikotropika alami. Secara tradisional, sebetulnya bagian-bagian pohon kecubung sering digunakan sebagai obat penyakit seperti asma, reumatik,
pegelinu, hingga bisul. Tapi jangan salah guys, jika tidak diolah dengan tepat, racun bernama risin pada kecubung sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Mancinel atau Hippomane mancinella. Pohon mancinel tidak suka disenggol. Wow. Jika Anda menabrak pohon ini, dia akan mengeluarkan getah putih yang menghasilkan reaksi alergi hebat pada kulit. Pohon mancinel mengandung racun yang bernama porbol. Selain getah dan daunnya, buah dari pohon mancinel yang mirip apel ini memiliki racun. Inilah mengapa tumbuhan tropis yang banyak ditemukan di Amerika Utara dan Amerika Selatan ini kerap dijuluki apel kematian. Jacqueoity atau saga rambat, Abros precatorius. Tumbuhan saga rambat adalah tumbuhan asli Indonesia. Tumbuhan ini seringkali digunakan untuk mengatasi penyakit sariawan. Tumbuhan ini memiliki warna biji yang beragam, yakni merah, hitam, dan putih. Jika menemukan tanaman ini, sebaiknya Anda hati-hati. Why? Pasalnya, tanaman ini mengandung zat abrin yang beracun bagi tubuh. Zat abrin akan mengambil alih tubuh kamu dengan cara menonaktifkan ribosom, yaitu bagian tubuh yang bertanggung jawab dalam mensintesis protein yang telah dikonsumsi. Jika tak sengaja menelan satu biji saga rambat, zat abrin di dalamnya akan sangat mungkin membunuhmu. Singkong karet. Tumbuhan singkong karet banyak dijumpai di sekeliling kita. Singkong karet ternyata dianggap sebagai tanaman yang sangat beracun. Berbeda dari singkong yang biasa dikonsumsi, singkong karet yang bernama latin Manihot glaziovi ini memiliki kadar racun yang lumayan tinggi. Senyawa cyanogenic glycosid seperti linamarin dan lotaustralin pada bagian daun dan umbinya bahkan bisa menghasilkan asam sianida. Sianida adalah senyawa yang paling mematikan alias pembunuh berdarah dingin yang sulit terdeteksi. Pohon bunuh diri atau Cerbera odelam. Tanaman ini merupakan bagian dari famili oleander yang juga beracun bagi manusia. Biji pohon bunuh diri mengandung racun yang bernama karberin, senyawa yang ampuh membuat detak jantung tidak teratur akibat terganggunya ion kalsium pada jantung jika tertelan dengan jumlah yang cukup banyak. Tanaman ini rasanya mirip dengan rempah-rempah pada makanan. Racun ini juga terkenal karena kerap diabaikan sebagai penyebab kematian ketika dilakukan otopsi. Tidak heran jika pohon ini disebut dengan pohon bunuh diri. Setidaknya ada 500 kasus bunuh diri di Perancis dalam kurun waktu 10 tahun sejak tahun 1989 hingga tahun 1999 karena tumbuhan ini.